Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala murjin waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang sabab musabab Isra Mi'raj, kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad, sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah turun oleh malaikat Jibril sholat 2 rakaat di beberapa tempat. Kemudian saat ini dilanjutkan perjalanan Isra daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan ini Nabi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kejadian. Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad beberapa kejadian. Dan kejadian yang akan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW tentunya akan terjadi kepada umatnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, linuriyahu, tujuan daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, linuriyahu min ayatina, Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda kebesarannya. Nah, ketika Nabi Muhammad jalani, Nabi Muhammad ditunjukkan beberapa kejadian-kejadian aneh. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rombongannya berjalan, yaitu Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Mikail, ada jin ifrit itu ngejar-ngejar Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad noleh ke belakang kelihatan dikejar-kejar Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Membawa obor itu siapa? Kok nggak geni apa? Siapa itu Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, itu ifrit. Ifrit ini Pak, dedengkoti setan, dedengkoti jin. Bose ifrit ini. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, maukah engkau wahai Rasul, aku ajarkan beberapa kalimat, kalau engkau baca maka ifrit tidak akan mengejar kamu dan api yang dibawa oleh dia akan padam. Tentunya ajaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad iki koyo main karambol Pak nglibon, aslinya gawe umate. Nggih, bukan berarti untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin diganggu oleh setan. Nah, akan tetapi ketika Allah tampakkan kejadian-kejadian aneh, itu untuk umatnya, pelajaran bagi umatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bala, mau hai Jibril, ajarkan kepadaku kalimat tersebut agar ifrit ini tidak ngejar-ngejar aku lagi. Doa tersebut yang diajarkan oleh malaikat Jibril, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir
min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ketika diajarkan doa ini kepada Nabi Muhammad SAW, fankabba li fihi, langsung tersungkur, Pak. Delosor niku ifrit niku. Ini doa perlu kita baca nggih. Kula jenengan niki sering diganggu setan. Kula jenengan niki ndak lepas dari gangguan setan. Karena itu jenengan kalau bisa ngafal donga niki, Pak. Jenengan baca ketika jenengan sumpek. Jenengan baca ketika jenengan kok kepingin maksiat, kok kepingin golek duit-duit sing haram, ini baca. Kenapa? Itu waswas syaitan. Itu gangguan setan. Jenengan lek ndak nyilih duit nang bank, jenengan lek ndak nyilih rentenir, kate nyilih nang di mana jenengan? Ndak ono sing nyilih zaman saiki urip dhewe-dhewe. Ini waswas syaitan ini. Ini gangguan setan nih. Nah, ketika Anda baca seperti ini, insya Allah was-was tersebut akan hilang daripada diri Anda. Kemudian lanjut Nabi Muhammad, jalan lagi Nabi Muhammad SAW. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Kullama hasadu ada kama kan. Ada kejadian aneh lagi. Ada satu kelompok manusia tas nandur, langsung cukul, langsung panen, Pak. Ajib ya. Nandur, biasa lek nandur padi, disirami, dirawat 4 bulan kemudian kan panen. Ini enggak langsung. Nandur, cukul, panen. Seketika. Ini dilihat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Heran Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Mahadza Jibril, ini kejadian aneh apa lagi wahai Jibril?" "Haulal mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasana bisab'i mi'ati dhi'fin wa ma anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifuh." Ini wahai Muhammad perumpamaan daripada umatmu yang jihad fi sabilillah. Orang yang bersedekah fisabilillah, orang yang bersedekah 1000 diganjar 7.000 ambek Gusti Allah. 1 diganjar 700, langsung cukul, Pak. Nah, karena itu jenengan kita semua kalau ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kecukupan atau lebih daripada kebutuhan kita, sedekahkan untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk keperluan masjid. Kenapa? Nanti Anda akan panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan sirna, akan habis. Anda punya uang 1 juta, TKM terus. Suwe-suwe entek. Tapi ketika uang Anda transfer ke bank ilahi, Anda kasih ke perutnya anak yatim, Anda kasih sedekah, wes pokok walhasil fisabilillah. Koyok-koyok entek nih. Cuma Anda perlu tahu, justru yang Anda keluarkan untuk sedekah itulah yang tentunya akan Anda dapatkan nanti di akhirat. Lek jenengan gawe tuku panganan tok, endingnya nang WC, Pak. Nggih. Akhirnya ke toilet itu aja. Tapi kalau Anda isikan kepada perut umat Nabi Muhammad yang membutuhkan, kemudian Anda isikan kepada kesedekah, keperluan masjid, keperluan apapun fisabilillah, Anda bakal panen pahala nanti di akhirat. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. 1 diganjar 700 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil banyak kejadian-kejadian aneh yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga ketika Nabi Muhammad
berjalan ke Masjidil Aqsa. Tengah jalan Nabi Muhammad mendapatkan semerbak harum, wangi Pak. Dalan iki wangi, harum kayak gitu. Ini Nabi Muhammad iki wangi tekan ndi iki? Sopo sing obong-obong dupa niki? Tanya kepada malaikat Jibril. Mahadi raihah, Jibril. Ini bau harum ini sumbernya di mana? Kok wangi temenan? Ini bau dari mana wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, hadihi raihatu Masyitah binta Fir'aun. Iki wangian, ini bau harum, ini keluar daripada pemakaman kuburane tukang sisir anak wedok Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya anak perempuan. Punya anak perempuan, dan setiap anak itu dikasih, kalau zaman sekarang itu baby sister gitu ya. Masyito itu tukang sisir. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Ketika nyisir rambut anaknya Fir'aun, lugur Pak. Sisirnya lugur. Sisirnya jatuh ini. Kemudian ketika mau ngambil sisir, ini Masyito mengatakan, Bismillah, ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan sengsara itu Fir'aun. Di ngarepe anak Fir'aun. Ketika menyebut nama Allah, itu disebutkan di hadapan anaknya Fir'aun. Maka anak Fir'aun mengatakan, awalaki rabbun ghairu abi, Masyitah, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Maka dijawab oleh Masyitah, na'am, benar, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Afa ukhbiru bidzalika abi, Masyitah, kok wani teman jenengan iki? Kok wani tenan? Tak kabar nang abahku ya. Saya beri info ya orang tuaku ya, kalau jenengan punya Tuhan selain orang tuaku, monggo, silahkan. Silakan laporkan ke ayahmu kalau aku punya Tuhan selain orang tuamu. Maka dikasih kabar ayahnya bahwasanya Masyitah mempunyai Tuhan selain Fir'aun. Dipanggil oleh Fir'aun, dipanggil di sidang Mbak. Di sidang ini Masyitah oleh Fir'aun, awalaki rabbun ghairi, Masyitah, apakah benar jenengan punya Tuhan selain aku? Fir'aun ini Pak ngaku Tuhan. Iblis ini lho, ndak wani ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Kenapa? Soalnya mulai kecil sampai dewasa ndak tahu loro. Geliyeng ndak tahu Pak. Mulus ndak tahu. Waras terus. Karena itu ketika kita dikasih sakit ini syukur nggih, alhamdulillah. Eling nggih kula jenengan bahwasanya kita ini manusia, bahwasanya kita ini adalah hamba yang perlu pertolongan daripada Tuhan. Niki Fir'aun terfitnah oleh kesehatannya. Jadi mulai lahir sampai seto ndak tahu loro blas, Pak. Ndak pernah sakit sama sekali. Mules meriang ndak tahu niki. Akhirnya ngaku Tuhan. Nah, Masyitah di sidang, Masyitah, benar jenengan punya Tuhan selain aku? Maka Masyitah dengan tegas mengatakan kepada Fir'aun, Rabbi wa Rabbuka Allah. Fir'aun, ketahuilah Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Tambah ngamuk niki. Fir'aun ini tambah marah. Masyitah punya suami dan 3 anak. Yang 1 baru lahiran. Sing cilik tas lahiran saya disusoni. Ketika Masyitah mengatakan punya Tuhan selain Fir'aun, ngamuk niki Fir'aun. Celun kabeh. Keluarga celuk. Suaminya, anaknya panggil semua ke istana. Kemudian setelah dipanggil suruh bawa wajan yang gede Pak.
wajan sing gede min luhasin fa uhmiyat, wajan besar dipanasi Pak, dikei lengok kote nggih, dikei minyak goreng, dikasih air panas, mendidih nih, mendidih. Ditanya lagi nih Mas Ito nih, ayo saya mau tanya jenengan Mas Ito, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kira-kira ya apa imane gentar ndak nih? Ono wajan gede nih Pak. Anaknya dikumpulkan, suaminya juga di situ. Rabbi wa rabbuka Allah. Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu Allah. Pekel Fir'aun. Lemparkan suaminya. Dicelup nang banyu panas, Pak. Dilemparkan itu suami ke wajan, ke dalam wajan yang di situ banyak air mendidih. Mati, Pak. Di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya. Ditanya lagi, ayo jenengan wis ndelok nggih, coba delan. Suami jenengan wis sedo lho niki. Pada tanglet malih kula. Jenengan duwe Tuhan selain aku enggak? Rabbi wa rabbuka Allah. Tambah tegas Mas itu. Tuhanku, Tuhanmu Allah, wahai Fir'aun. Diambil anak yang pertama, cemplung pisan. Dicemplung ke mana, Pak? Tinggal anak dua. Ayo Mas Ito, sekarang anggota keluargamu sudah berkurang loh ya. Kamu punya Tuhan selain aku? Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku, Tuhanmu Allah, wahai Fir'aun. Cemplung ke mana? Anak yang kedua, dicemplung no, Pak. Suami meninggal, anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, tinggal Mas Ito sama anak yang digendong. Kemudian ditanya lagi oleh Fir'aun, Mas Ito, jenengan sik kuat imannya? Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Di situ ketar-ketir nih Pak, Mas Ito. Kating ngomong Rabbi wa rabbuka Allah, sakno ambil anake. Masih kecil. Mau maju murung, mundur ndak seneng. Bingung nih Mas Ito. Ketika dalam kebimbangan tersebut metu karoma, Pak. Ini Mas Ito nih punya anak iso ngomong. Sik mingguan nih langsung ngucap di hadapan Fir'aun dan di hadapan seluruh manusia, ya ummah ta'i wala tataqasi, wahai ibu maju terus, ojo wedi me Fir'aun, jangan mundur, kamu ada di jalan yang benar. Waktu digendong kok iso ngoceh niki anak. Ini anak baru lahiran kok bisa bahasa Arab, langsung tambah semangat dan tambah mantap imannya kepada Allah. Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu satu, Allah. Dicemplung no be Fir'aun, Pak. Mati sekeluarga gara-gara membela dan mempertahankan keimanannya. Tapi bagaimana balasan daripada Allah? Kemuliaan, kemuliaan. Keluar bau harum daripada pemakamannya. Sampai-sampai Nabi Muhammad seneng ambil ambu-ambuane. Nabi Muhammad bangga, Nabi Muhammad mencari iki wangi tekondi iki. Ini bau harum dari mana? Ternyata dari pemakaman seorang perempuan yang menjaga imannya. Ini Pak, pelajaran bagi kita. Nggih, kula jenengan alhamdulillah, nggih, alhamdulillah mulai cilik dadi wong iman. Saiki akhir zaman banyak fitnah kepada agama. Tinggal kita mempertahankan iman kita. Ojo sampai goyang. Kalau Anda sudah mempertahankan iman, insya Allah Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sudah ngasih informasi kepada kita. Akhir zaman nih Pak, nggih, orang memegang syariat, orang memegang iman itu kaqabidil jamroh, kata Nabi Muhammad. Seperti orang yang memegang bara api, panas Pak. Panas, jenengan bawa bara api kepanasan, cuma harus kuat.
Begitu juga gambaran syariat, gambaran orang yang memegang iman di akhir zaman. Panas, Pak. Panas. Jenengan nih tiang-tiang sing estri niki gawe jilbab diilokno, Pak. Ojo sok suci, Po. Wes, mulai dah. Nggih, lebih-lebih kalau ada yang pakai cadar. Waduh. Teroris. Mulai. Tapi itu syariat. Ketika Anda pegang, walaupun panas loro ati diilokno terus, pegang. Insya Allah selamat jenengan. Iman Anda tidak akan terbakar. Pegang aja. Walaupun digunjing oleh keluarga, walaupun dirasan mbek tonggo, cekelen terus wis. Juarno wis. Istri jenengan ndak tahu nonggo. Ini kan bener ya. Istri ndak pernah rasan-rasan, ndak tahu lunggu-lunggu mbek tonggo, lek kok lunggu bakal rasan-rasan. Anda katakan, "Dek, jenengan ojo metu. Jenengan di oma." Oh, tonggo-tonggo rasan-rasan, Pak. Oh, sakno yo. Bojone dikekang. Loh, mulai sudah. Nggih. Terus bagaimana sikap kita? Pegang itu syariat. Kal qabidil jamrah, memang panas. Cuma Anda bakal selamat dunia akhirat. Tapi ketika Anda lepas itu genggaman bara api, kobongan, Pak. Yang jadi korban siapa? Keluarga. Anda lepas itu bara api, kebakaran di rumah. Anda lepas syariatnya Nabi Muhammad. Artinya istri tidak dikudungi. Nggih. Istri dikasih HP, dimanja, anak dikasih HP. Akhirnya apa? Kita lihat saat ini. Berapa banyak istri selingkuh, anak hamil di luar nikah. Kenapa? Anda tidak megang syariatnya Nabi Muhammad. Akhirnya kobongan, Pak. Kobongan. Wis pelan-pelan mawon. Jaluk kekuatan teng Gusti Allah. Minta kekuatan. Walaupun digunjing, walaupun diwara, wiki wong kolot, apapun omongan manusia, ojo rungokno. Sing penting jenengan selamat dunia akhirat. Ini tonggo-tonggo, konco-konco rencang-rencang jenengan, sing rasan-rasan jenengan ketika Anda memegang syariat, nanti di akhirat tidak bisa menyelamatkan Anda. Ketika Anda disiksa oleh Allah Ta'ala dalam neraka, karena Anda tidak memegang syariatnya Nabi Muhammad, karena Anda tidak memenahan iman di dalam dunia, ketika Anda disiksa oleh Allah Ta'ala, konco-konco jenengan biyen di dunia, tidak bisa nolong, Mbak. Nggak bisa nolong. Ternyata Anda ketipu dengan orang-orang tersebut. Anda lepas, Anda gada itu syariat gara-gara nggak kuat ambil omongan wong. Ternyata mereka nggak bisa nyelamatin kita. Gawe apa ngurungokno wong? Buat apa ngurus manusia? Biarkan mereka dengan kesibukannya. Yang penting Anda di jalan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bakal terjadi, Pak. Fitnah-fitnah macam-macam. Oh, bakal santer. Kok jenggoten adat Arab, cingkrang teroris. Loh, padan bajingane dasian kabeh. Sing ngenteni dhuwit donya niki wong-wong dasi-dasian niku, Pak. Sing garno ruwet donya, ruwete negara ini mana sih? Ada orang yang cingkrang-cingkrang ndak ono. Sing garno ruwete negara niki sapa? Iki lho sing londo-londo ning dasi-dasi niku lho. Apa jenengan ndak tahu ngoceh dhek? Kenapa Anda serang saudara Anda sesama Islam yang mana mereka memegang syaratnya Nabi Muhammad? Kok teko jenengan? Kok teko? Padahal mereka tidak pernah merugikan Anda. Karena itu coba lihat kemuliaan bagi orang yang memegang iman di akhir zaman. Kemuliaan bagi orang yang memegang syariatnya Nabi Muhammad SAW akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak, melampau malih nih Nabi Muhammad. Jalan lagi Nabi Muhammad. Rombongan berangkat lagi. Ayo wahai Rasul, mari kita berangkat. Kita lanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Tengah jalan Pak, enten kejadian aneh malih. Walhasil kejadian-kejadian aneh dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Saat ini kejadiannya menjijikkan. Turdakhu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat. Nabi Muhammad melewati sekelompok manusia. Enten menungso niki Pak, ndase woto kabeh. Ndase woto sedaya.
Ganteng-ganteng, cuma di hadapannya diletakkan batu yang besar, diambil itu batu dikeprui dewe, ndasnya dikeprui dewe, sampai hancur, dikembalikan utuh oleh Allah Ta'ala, dipukulkan lagi itu batu sampai hancur. Heran Nabi Muhammad, wahai Jibril, itu orang siapa Jibril? Punya kepala bagus, kemudian kok dipukul-pukul kepalanya sampai hancur. Siapa itu Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Itu wahai Muhammad, azab yang Allah sediakan bagi umatmu yang kepalanya berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing wani ninggalno kewajiban sholat 5 waktu, azab yang ada di akhirat yang disediakan oleh Allah Ta'ala, yaitu disediakan batu yang besar kongkon ngeprui awake dhewe. Itu umatmu wahai Muhammad, itu umatmu yang males sujud kepada Allah, kepalanya males diletakkan di bawah untuk sujud kepada Allah. Terjadi ya, walhasil kejadian Isra Mi'raj nih Pak, semuanya bakal terjadi kepada umat Nabi Muhammad. Hati-hati nih, sholat nih Pak, tiang agama. Sholat nih Pak, tolak ukur keselamatan kita dunia akhirat. Nih, kalau jenengan nih, yang kita andalkan nanti di akhirat nih kunopo? Cuma satu Pak, syafaatin Nabi Muhammad, kan begitu ya? Mau ngandalkan apa jenengan? Ngandalkan apa? Sedekah, riya, sholat, ndak khusyuk, ngaji Quran, ngenteni Ramadan. Amal apa yang Anda andalkan nanti di akhirat? Cuma satu Pak, syafaatin Nabi Muhammad. Ini andalan kita. Dengan amal kita yang amburadul, cuma kita berharap mudah-mudahan diterima sama Allah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, Anda kalau kepingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, jaga sholat 5 waktu cukun. Ojo disepelein sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, tidak akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad kecuali umatnya yang telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa janji ini? Janji apa? Janji apa yang menyebabkan umatnya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahia as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Ketika Anda jaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian Anda gemar sholawatan, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, disitulah pintu syafaat terbuka lebar bagi Anda. Tapi sebaliknya, kalau jenengan ahli sedekah, ahli bantu, ahli sholawatan, cuma malas sholat 5 waktu, jangan berharap syafaat Nabi Muhammad. Amal Anda bakal ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukur Pak, tiang agama niki sholat. Kalau jenengan umroh benulan, haji tiap tahun, tapi males ibadah sholat, percuma, ndak bakal diterima ibadah Anda, sedekah Anda, bangun masjid Anda, ndak bakal diterima semua sama Allah Ta'ala kalau Anda berani meremehkan kewajiban sholat. Malaikat Jibril itu Pak pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah malaikat Jibril yang datang, tentunya informasi daripada Allah ya. Datang membawa hadis yang cukup panjang, namanya hadis qudsi nih Pak. Bawa hadis yang cukup panjang, kemudian ngasih informasi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tarikus salah ma lahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini informasi daripada Allah. Siapa orang daripada umatmu berani meninggalkan kewajiban sholat,
dengan macam-macam alasan, malahu nasibun fi hududik, dia tidak akan mendapatkan bagian-bagianmu yang telah diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban salat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban salat tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Tolak ukur, Pak. Karena itu Anda jangan percaya sama ajaran sing penting eling. Nabi Muhammad aja sembahyang, Nabi Muhammad aja sholat, Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, yang dijamin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, sholat. Lah potongan kulon jenengan moro-moro ono guru ngajari sing penting eling. Loh, jadi vaksin ping 10. Ini orang nyeleneh. Ini orang tidak benar. Bukan gitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Wala fi syafa'atik, kata malaikat Jibril, umatmu wahai Muhammad yang berani meninggalkan kewajiban sholat, Anda tidak diperkenankan memberi syafaat kepada dia. Wala huwa min ummatik, bahkan Allah tidak segan-segan wahai Muhammad, siapa orang daripada umatmu berani meninggalkan kewajiban sholat akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada golongan umatmu. Tidak diakui lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Loh, lain tidak diakui mana ngambil Nabi Muhammad terus jenengan jaluk syafaat sinten? Anda mau minta pertolongan siapa? Kalau sudah Anda dikeluarkan daripada golongan umat Nabi Muhammad, jurusannya setunggal, Pak, neraka. Hati-hati. Sholat jaga, sholat jaga. Anda sebagai pemimpin rumah tangga, ketika Anda sholat subuh seperti ini, ojo asal sholat tok, Pak. Kontrol keluarga. Anda jangan langsung berangkat ke masjid. Tangin ono kabeh keluarga jenengan niku. Istri Anda, Bu, bangun, Bu. Yuk, insya Allah kita kalau sholat kumpul di surga Gusti Allah. Kasih semangat. Anak dibanguni, ayo sholat. Kalau Anda pemimpin rumah tangga, ndak becus, Pak, jenengan bakal dituntut ambil yukonin jenengan di akhirat. Anda bakal dituntut sama istri Anda. Jangan enak-enakan. Waduh, Beb, wis Beb, bengkerangan terus, Beb. Iki dak sudut kandhane iki, buahan. Ya apa maneh? Ndak bisa diatur kok. Ini bukan manusia ini. Kalau sudah sholat ditinggal loh. Bahkan nggih, kalau Anda belajar fikih, nih ibu-ibu nih, nggih. Kalau Anda belajar fikih, istri itu tidak boleh nuntut cerai kepada suami, haram. Tidak boleh. Kalau ada istri minta pisah kepada suami, kata Nabi Muhammad, perempuan seperti itu tidak akan bau surga. Ojo mlebu swarga, bau-bauannya surga ndak antuk, Pak. Apa maling mlebu swarga. Tapi bagi suami yang berani meninggalkan kewajiban sholat, boleh bagi istri untuk menuntut suami cerai. Dibolehkan. Kenapa? Ini alasan syariat. Ini boleh nih, Pak. Jenengan lek terus-terusan ndak sembayang, pegatan aku. Boleh. Silahkan bisa saya. Aku ndak arep ambek menungso sing ndak sembayang. Boleh. Ini syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau urusan ngekei belanjanan kurang, ndak boleh, Bu. Nggih. Pandino kek 20.000, wedak 20.000, Pak. Iki gawe mangan kurang, lipstiknya dorong. Nah, Anda berarti memaksa suami, ini tidak boleh. Kalau suami mampunya ngasih 20.000, terima. Kemudian Anda wahai istri, doakan suami biar mampu. Ojo blengkrengan terus. Nggih. Tapi kalau sudah urusan syariat, boleh. Monggo jenengan wahai istri, Pak, pegat aku lek jenengan ndak sembayang. Boleh. Karena itu ketika mau membangun bahtera rumah tangga, kata Nabi Muhammad, taribat bidatin, kole ono bojo sing duwe agama. Ojo ndelok gantenge tok, ojo ndelok ayune tok. Percuma. Nggih, ini Anda selama-lamanya bangun rumah tangga ini urusan sampai akhirat. Deloken, iki agama yo apa niki? Iki sembayang enggak bojoku iki?
Iki keluarga sapa? Cari yang seperti itu. Insya Allah Anda bahagia dunia akhirat. Paham ya? Karena itu jaga. Nih akhir zaman Pak, akhir zaman niki sembayang ini dianggap enteng. Enteng. Ayo sembayang, gampang wis engko ae. Aku durung untuk hidayah. Julekno kok ngene iki. Ini orang enggak benar. Paksa dulu, dipaksa. Nanti Anda akan ringan. Nggih, memang berat. Salat niki Pak, koyoke enteng ya. Cuma ini perlu hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintah keluargamu untuk mengerjakan salat. Perintah keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha. Ini sudah peringatan daripada Allah, informasi daripada Allah. Sing sabar. Sing sabar. Wastabir 'alaiha. Ketika Anda melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat, sing sabar. Kenapa? Berat Pak. Walaupun gerak-geriknya kaya enteng, 3 menit selesai, 5 menit sak wiritane, cuma antep Pak. Tidak semua orang bisa mengerjakan, kecuali orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nih masjid nih, corongnya nang dindi Pak. Nggih. Corongnya di mana-mana, kena hayya 'alas shalah, berpeken Pak. Waduh, salat maneng. Kenapa? Sumpek. Tapi kalau punya iman, walaupun jauh, walaupun tua, ya melaku, kuat. Sing cedak-cedak masjid tidak sembahyang biasa ya. Kenapa? Tidak dapat hidayah. Berat. Sing ngangkat barbel atusan kilo kuat, nggih. Atletis wis. Kena adan lemes wis. Gaya sarung melorot nih Pak. Kenapa? Iman. Ya, karena itu alhamdulillah. Anda syukur. Anda ditakdir sama Allah Ta'ala bisa sholat subuh berjamaah, bisa pengajian saat ini. Syukur. Alhamdulillah. Nikmat nih Pak. Nikmat. Ucap no Pak, ucap no. Alhamdulillah iso sembahyang berjamaah, alhamdulillah iso pengajian. Kenapa? Kalau Anda lihat orang-orang lainnya, berarti Anda ini hamba pilihannya Allah. Berarti Allah kepingin jenengan dadi wong apik, kan begitu. Ojo dipikir rezeki itu ketika Anda jadi orang kaya, Anda punya uang banyak, itu rezeki. Kalau saat ini bukan rezeki, justru rezeki yang nikmat ya saat ini. Iki rezeki yang nikmat. Kenapa? Nanti bakal berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Nabi SAW macam-macam Mbak. Aslinya ini banyak nggih. Saya potong-potong aja. Ada lagi Nabi Muhammad SAW melewati kayu gede. Agak besar ini kayu, tapi aneh. Kayu ki iso nyuwek kelambi. Setiap ada orang lewat, digebuk. Kayu mau gebuk dia. Ada orang lewat, disuwek kelambine. Tanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, mahada ya Jibril. Ini pemandangan apa Jibril? Kayu mau iso gebuk niki kok aneh. Kayu tiba-tiba merobek orang yang lewat di situ tuh siapa? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Hadza mathalu aqwamin ummatik yaquduna 'ala tariq fayaqta'una." Ini adalah perumpamaan umatmu sing seneng jagongan di tengah dalan. Nggih. Orang mau lewat bingung, waduh, ono wong jagongan tengah dalan, males lewat kene. Ini orang hati-hati ya. Ini bahaya nih. Moro-moro enten dalang dirubungi. Jagongan di kono, gitaran, rokokan di kono. Ini jalan umum, tutup pos kamling. Bahaya. Anda sudah memotong jalannya orang. Lebih-lebih perempuan yang lewat sana, Pak. Kita aja, kita nih. Orang laki kalau lewat di kampung, lewat di jalan, di situ ada rombongan orang, malas ada lewat, Pak. Apa mana wong wedok kan sana, lebih-lebih di situ digudo, disuwiti. Loh ya Allah. Nih,
gambaran daripada umat wahai Muhammad. Kayu iso nyuwek. Nggih. Kayu bisa mukul orang. Itulah umatmu sing jagongan di pinggir dalan, ganggu wong-wong sing lewat di dalan iku. Melaku salam apa? Wah, mulai dah. Melaku ning nang di ning. Oh, hati-hati jenengan. Iki sing didelok Nabi Muhammad nggih. Bahaya, bahaya. Ini bakal terjadi semua nih, Pak. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad, fenomena yang akan dialami oleh umatnya. Nah, kita mengkaji Isra dan Mi'raj ini ojo sampai kulon jenengan termasuk sing didelok Nabi Muhammad. Kita waspada. Oh, ternyata kok ngene ya. Oh, jagongan tengah jalan kok elek. Ndak gelem aku. Kalau ada teman yang mau ngajak jagongan nang omahe, tak kena kopi. Ojo tengah jalan. Itu jalan umum, bukan untuk jagongan. Sakno wong sing lewat kadang muter, Pak. Kadang muter, kadang diganggu. Karena itu hati-hati, nggih. Kemudian yang terakhir, nih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada orang tua renta. Tua renta bawa kayu, Pak. Bawa kayu. Wis ndak kuat nggih, sempoyongan. Zid, tambahi. Ditambahi kayunya. Tambah mungkur. Ndak kuat ini sudah. Zid, tambah. Ditambahi sampai mungkur, sampai ndak kuat melaku. Nabi Muhammad melihat, ya Allah, iki opo man Jibril. Ini kejadian apa lagi Jibril? Itu orang kasihan. Itu sudah tidak kuat ngangkat kayu, kok nekat njaluk ditambahi. Wis tidak kuat nggo kayu, njaluk tambah. Bebannya tidak tambah. Siapa itu Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, hadar rajul min ummatik takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa yuridu an yatahammal 'alaiha. Itu adalah perumpamaan umatmu. Itu laki-laki, itu adalah perumpamaan umatmu wahai Muhammad, yang mendapatkan amanat daripada manusia. Ndak kuat ngurusi amanat tapi jaluk tambah. Sempoyongan. Ndak kuat jaluk tambah maneng, tambah sempoyongan. Dadi wali kota ndak pentos, nyalon gubernur. Tambah besar urusannya. Dadi gubernur ndak pentos, dadi presiden. Dadi presiden ndak iso, jaluk 2 periode. Tambah hancur, jaluk 3. Iya. Terjadi semua ya. Ndak kuat bawa amanat, cuma kepingin ditambah. Ibarat orang tua bawa kayu sempoyongan, ndak bisa membawa, ndak bisa mekul, yuk tambah. Ngurus rumah tangga hancur, ruwet, kepindah di camat. Dadi camat ndak iso ngurus, kepindah di bupati. Umatmu wahai Muhammad, umatmu. Amanat dikira hadiah. Amanat ndak bisa dilaksanakan, cuma kepingin nambah. Umat jenengan wahai Muhammad. Terjadi mboten iki. Terjadi semua ya. Terjadi semua. Karena itu kalau Anda kembali lagi kepada Nabi Muhammad menghadapi masalah niki Pak, tenang. Oh, wis dikabar Nabi Muhammad. Oh, kok ngenten, wis mari, wis hatam ngajine. Enteng, Pak. Tapi kalau Anda tidak pernah ngaji, bingung. Begitu. Negara kok tambah ruwet. Ya panjang ruwet. Ya wis ngono. Itu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Tambah hari, tambah elek. Tidak mungkin, Pak. Tambah hari, tambah baik, tidak ada. Ini tambah bobrok. Sampai metune Imam Mahdi. Ini pasti. Kita saat ini waspada, jaga diri, jaga keluarga, ojo sampai goyang iman, jangan sampai menggadaikan iman. Insya Allah Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjaga iman kita, menjaga iman keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillah. Kalaupun kita di akhir umur, mudah-mudahan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.